Banyak sekali manusia lalai di bulan ini. Di bulan Sya'ban ini justru terjadinya satu peristiwa besar di negeri Palestina. Jangan kita biarkan saudara kita binasa. Jadi bantuan yang kita kirim sekarang bukan lagi bantuan karena kasihan. Niatnya bukan lagi untuk karena kasihan, tapi niatnya infak fi sabilillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala a'zama kitabin huwal Qur'anul Karim. من أعظم مكان هو لوح المحفوظ بأعظم ملك هو الأمين جبريل في أعظم ليلة هي ليلة القدر بأعظم لغة هي لغة العربية على أعظم أمة هي أمة الإسلام وعلى يدي أعظم نبي هو محمد مسك الختام وخير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وأصحابه الغر الميامين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa yang jujur dan benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala janji-janji pada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Andaikan satu penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakat, niscaya akan kami buka bagi kaum tersebut barakat, keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi manakala mereka mendustakan keimanan dan ketakwaan tersebut, fa akhadznahum bima kanu yaksibun, akan kami berikan kepada mereka siksa atas apa yang telah mereka perbuat sendiri. Ibadallah, keimanan dan ketakwaan seseorang harus berjalan seiring sejalan. Keimanan adalah amal-amal batin, sementara takwa adalah mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Keyakinan seperti inilah yang akan mendapatkan aneka macam keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana iman itu dikatakan oleh para ulama kadal imanu yaj'alul mumkina mustahila
wa yaj'alul mustahila mumkina. Iman itu bisa membuat orang atau sesuatu yang mustahil jadi mungkin dan yang mungkin jadi mustahil. Itu iman. Dominasi keimanan. Tapi dibarengi juga dengan ketulusan dalam ketakwaan. Disitulah kehidupan orang-orang beriman akan tercapai dengan keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada di bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklaim kepemilikannya. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa kesempatan. Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berpuasa hampir-hampir sepenuh puasa Ramadan di bulan Sya'ban ini? Kok enggak di bulan yang lain kau tak melaksanakan puasa seperti di bulan Sya'ban selain Ramadan? Nabi katakan, bulan Sya'ban ini taghfulu katsirun minan nas. Banyak sekali manusia lalai di bulan ini karena banyak orang terfokus pada bulan Rajab, bulan mulia, dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan maksudnya, sehingga orang nggak ngeh. Di bulan Sya'ban ini justru terjadinya satu peristiwa besar, yakni diangkatnya amal manusia selama 1 tahun. Dari bulan Ramadan tahun lalu sampai akhir Sya'ban, catatan 1 tahun, 1 kitab, 1 tahun. Berapa miliar orang di muka bumi disetor ke hadapan Allah Ta'ala. Ada ikhtilaf ulama kapan waktu setornya. Ada yang mengatakan itu di nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, atau di hari-hari yang lain di bulan Sya'ban. Yang penting bulan Sya'ban ini bulan mulia, hari-harinya mulia semua. Apalagi nisfu Sya'bannya, diharapkan kalau sudah nisfu Sya'ban kita membersihkan dosa-dosa kita ke hadapan Allah dan dosa-dosa kita kepada makhluk. Jangan lagi kita nambah-nambah hak orang atau mazalim yang kita perbuat, karena semua hak orang akan ditanya di akhirat kelak. Jangan dipikir enak mengambil hak orang atau mengambil yang bukan haknya di dunia ini. Jangan. Kesempatan kita. Begitulah Nabi SAW mengajarkan, bulan Sya'ban ini selesaikan semua urusan manusia. Selesaikan. Ingat-ingat hak-hak siapa yang masih kita ambil. Lepaskan atau minta halalnya. Maka apa? Bersihlah kita di bulan Sya'ban. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, insya Allah memasukinya dengan penuh kemenangan dan kejayaan insya Allah Ta'ala. Ibadallah, di bulan Sya'ban ini juga adalah kesempatan kita. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan berbuat kezaliman, hak-hak orang, mencurangi orang, menipu orang, mengambil hak orang lain yang bukan hak dia, memanipulasi
Satu orang saja kita pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang. Bagaimana kalau yang diambil misalnya atau korupsi atau uang rakyat, bagaimana pertanggungjawabannya nanti itu? Atau misalnya suara rakyat yang dimanipulasi, dibohongi, dicurangi, pertanggungjawabannya sangatlah berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan menuntut nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu. Kalau satu orang saja kita tipu, akan berurusan kita sama dia. Apa sanggup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berurusan dengan orang yang kita tipu di hadapan Allah? Nanti yang menjadi saksinya tangannya, matanya, telinganya, kakinya yang menjadi saksi. Sementara kalau ada jutaan orang yang ditipu, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa cukup amal kita untuk menutupi kezoliman-kezoliman orang yang nanti akan mereka ambil? Amal-amal kita akan diambil tuh. Udah cukup amal atau belum? Saudara sekalian, jangan gunakan anggota tubuh kita untuk menzolimi siapapun dalam urusan apapun. Jangan. Pertanggungjawabannya begitu besar. Begitu juga apa yang terjadi selain di Indonesia yang baru saja kita lalui daripada pemilihan umum yang penuh dengan aneka macam peristiwa kejadian yang penuh manipulatif, maka kita juga menyaksikan apa yang akan terjadi di luar negeri, khususnya di Ardus Syam, di negeri Palestina. Jangan kita biarkan saudara kita binasa. Itu juga kezoliman. Kita di sini masih makan enak, masih enak-enakan, makan minum, sementara di sana saudara kita tahu itu, kita tahu mereka nggak punya makan, mereka nggak ada makanan sehingga harus makan rumput-rumputan, akar-akar, kayu-kayu untuk ganjel perut mereka di hadapan dunia. Pembantaian sipil. Kemudian kita hanya bisa diam saja. Apa yang terjadi di Palestina adalah jihad agama. Karena yang dipertahankan oleh saudara-saudara kita di Gaza adalah karena mereka mempertahankan Al-Masjidul Aqsa yang rencananya akan dibongkar oleh Israel dan akan dibangun kuil Solomon. Kuil Solomon ini kuil tempat ibadah orang Yahudi yang akan mereka bangun itu percis di tempat yang sekarang kalau dilihat ada musola Kubbatus Sakhrah yang paling cantik, warnanya biru, kubahnya warna emas. Itu yang akan dibongkar. Itu yang akan dibongkar dan dijadikan kuil. Mereka sudah sebarkan maketnya di televisi mereka. Mereka sudah sebarkan pintu masuknya, jalannya. Dan itulah yang akan diambil. Lalu umat Islam di mana? Perang sekarang ini di Gaza bukan lagi perang
berebut teritorial atau rebut perbatasan. Ini adalah perang antara Yahudi internasional dengan seluruh umat Islam di dunia yang mengakui Masjid Al-Aqsa, masjid suci mereka, kiblat mereka. Bukan lagi berebut perbatasan. Makanya perang sekarang ini adalah perang pertaruhan antara umat Islam. Kalau Gaza tumbang, sekarang sudah 130 hari lebih. Gaza tumbang, selesai umat Islam 2 miliar. 2 miliar orang Islam. Nggak ada lagi dah. Itu Gaza yang terdekat, satu-satunya wilayah yang terdekat dengan Masjidil Aqsa. Kalau tepi barat Al-Quds mereka udah minoritas sekarang. Karena mereka udah kena pengusiran, pendudukan, wilayahnya didudukin, akhirnya jadi minoritas. Jadi andaikan Masjidil Aqsa dirubuhkan, orang-orang dari tepi barat, dari Al-Quds, dari Ramallah, dari kota-kota di sekitarnya nggak akan mampu untuk menyelamatkannya. Gaza itu 70 kilo, Pak. Mereka yang ambil bagian ini, mereka korbankan apa saja yang mereka miliki karena mereka tahu ini urusan kehormatan agamanya. Jadi bantuan yang kita kirim sekarang bukan lagi bantuan karena kasihan, kasih makan, kasih orang, bukan. Niatnya bukan lagi untuk karena kasihan, tapi niatnya infak fi sabilillah. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Itu niatnya keluarkan harta. Walaupun nantinya jatuhnya untuk makan, untuk obat dan lain-lain tidak masalah. Tapi keluarkan niat kita untuk jihad fisabilillah dalam rangka membela Masjid Al-Aqsa. Andaikan Gaza menang, maka Israel dan Yahudi internasional kalah. Jangan kaget kalau sekarang Amerika turun serta. Inggris, Perancis, Kanada, Italia, Spanyol, India, termasuk juga Filipina, Thailand ikut serta dalam menghancurkan Gaza karena mereka kena lobi-lobi Yahudi, ya ikhwan. Ini Yahudi internasional. Kalau Gaza kalah, tidak ada lagi tempat yang namanya Gaza. Semua dihapus. Semua dihapus. Rumah sudah 80% hancur. Jalanan sudah dihancurkan, sudah dihapus dari peta dunia. Itu nanti akan jadi pangkalan militer Amerika, pangkalan minyak untuk Amerika dan Inggris, karena ternyata ada gas bumi dan minyak yang luar biasa di Gaza. Mereka akan hapus itu semua dari peta. Tidak ada lagi yang namanya Gaza kalau kalah. Tapi kalau Gaza menang, Israel pun juga akan gulung tikar. Sudah hampir 500.000 penduduknya sudah hijrah. Dan mayoritas penduduk Israel sudah memiliki kewarganegaraan ganda. Itu tanda mereka udah gak percaya dengan negaranya. Katanya intelijennya kuat, ternyata jebol. Katanya senjata militernya kuat di dunia, ternyata hancur dengan produk-produk lokal. Katanya mereka memiliki kemampuan yang canggih untuk membebaskan tawanan-tawanan. Sudah hampir 5 bulan, nggak bisa juga. Cuman 2 yang bisa mereka ambil.
dari ratusan orang. Hilang kepercayaan masyarakat penduduk Israel, penjajah, mereka pun akan hengkang dari peta dunia. Insya Allah itu yang terjadi sebagaimana isyarat dalam Al-Quran dan sebagaimana isyarat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti umat Islam akan ada yang namanya khalifah. Setelah negeri-negeri berubah semuanya, negeri-negeri sudah kembali kepada Islam, tinggal satu yang kurang, tinggal khalifahnya belum ada. Saat itulah khalifah muncul di Makkah dan dideklarasikan, dibaiat di Makkah. Lalu khalifah yang namanya Muhammad bin Abdullah, dia akan kembali ke Baitul Maqdis, memimpin, menjadi khalifah, berpusat di Baitul Maqdis di Palestina. Di sana dia akan memimpin 7 tahun atau 9 tahun atau 8 tahun sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Berikutnya ada lagi nantinya, tetap Palestina akan jadi pusat peradaban dunia Islam. Begitu nanti Al-A'war Ad-Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina, Nabi Isa nanti akan memimpin umat menjadi khalifah juga 40 tahun. Di mana? Nabi Isa di Baitul Maqdis. Di sanalah pusat pemerintahan dunia Islam. Saudara sekalian, 40 tahun Nabi Isa nanti memimpin dunia Islam di Palestina. Jadi Palestina ini memang negeri orang beriman. Adanya Ya'juj wa Ma'juj menghancurkan seluruh dunia. Alhamdulillah, Allah pun binasakan berkat doa Nabi Isa di Palestina. Palestina insya Allah negeri yang menang. Tapi kita tidak boleh membiarkan saudara kita binasa di sana, sementara kita enak-enakan makan dan tidur nyenyak di sini. Bantu, niatkan yang lurus, doakan, boikot, jangan kasih uang sepeser pun untuk Israel, jangan kasih uang, semampu mungkin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan, dan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita minta kepada Allah agar kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin kalangan terbaik dari kalangan kita, dan juga kita dihindari daripada pemimpin yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa mengijabah doa kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى أمر كل خير. وقال أيضا في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين
والتابع التابعين، وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلم واحفظ وانصر وارزق إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان يا خير الناصرين. اللهم دمر أمريكا وإسرائيل وأنصارها وشركائها وأعوانها ومؤيديها تدميرا. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم لا ترفع في القدس للكافرين راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعل لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا إنا نعوذ بك من جهد البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين بيدك كل شيء، يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر، وأقم الصلاة.